Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Rahayu dengan NPM 2140301199 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan beberapa hal. Yang pertama, mengenai alasan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Yang kedua, tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa dan hubungan antar aspeknya. Yang ketiga, tentang prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Yang keempat, tentang maksud dan tujuan berbicara. Dan yang terakhir, tentang faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Langsung saja yang pertama, mengenai alasan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu menempuh mata kuliah berbicara, yaitu karena sebagai mahasiswa PBSI yang memiliki profil kelulusan sebagai seorang guru, tentunya akan dituntut memiliki keterampilan berbicara dan berbahasa yang baik. Dan dengan adanya hal tersebut, dapat kita ketahui seberapa penting mata kuliah berbicara pada mahasiswa PBSI, yang mana di dalamnya mahasiswa dilatih dan diasah keterampilan untuk menyelesaikan tugas dan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Keterampilan tersebut dapat bermanfaat sampai pada dunia kerja. Dan untuk poin yang kedua, mengenai aspek keterampilan berbahasa dan hubungan antar aspeknya. Terdapat 4 aspek keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, menulis. Dan yang terakhir, membaca. Hubungan antara menyimak dengan berbicara, yaitu untuk memulai kegiatan berbicara, pastinya kita memerlukan kegiatan menyimak terlebih dahulu. Karena dengan menyimak, kita dapat mengetahui apa yang perlu atau apa yang akan kita sampaikan dalam kegiatan berbicara. Selanjutnya, hubungan menyimak dengan membaca. Keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca dari sumber tertulis. Lalu, hubungan menyimak dan menulis yaitu bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Sedangkan hubungan kegiatan berbicara dan membaca yaitu adanya ujaran membentuk suatu dasar bagi pembelajaran membaca, dan membaca membantu meningkatkan bahasa lisan. Dan yang terakhir, hubungan antara membaca dan menulis, yaitu membaca merupakan proses awal untuk melatih dan meningkatkan keterampilan bahasa lisan, sehingga mampu mengembangkan keterampilan bahasa tulis dalam bentuk karya sastra. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Terdapat beberapa prinsip umum berbicara menurut Henrietta Reagan, yaitu diantaranya 1. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. 2. Mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Ketiga, menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. 4. Merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Kelima, menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. Keenam, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Ketujuh, hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara atau bunyi bahasa dan pendengaran.
Dan yang kedelapan, secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. Dan untuk poin yang keempat, mengenai maksud dan tujuan berbicara. Berbicara sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk berkomunikasi, dan menurut Osh and Winter, berbicara mempunyai maksud untuk menginformasikan suatu hal kepada orang lain. Selain itu, berbicara dapat memiliki maksud untuk menghibur dan mengajak lawan bicaranya untuk itu melakukan sesuatu. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor yang menentukan keefektifan dalam berbicara. Terdapat 4 faktor, yaitu 1. Ketetapan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. 3. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. Pemakaian yang digunakan dalam kalimat efektif akan mempermudah pendengar menangkap pembicaraannya. Susunan penuturan kalimat ini sangat besar pengaruhnya terhadap keefektifan penyampaian. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.